بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi,
Mudah-mudahan bagi beliau yang membacakannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ditambah-tambah amalnya. Bagi kita yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Walimatus Safar? Ya, Walimatus Safar itu suatu tradisi yang bagus ya, karena itu mengundang banyak orang, berarti tersitu terjadinya silaturahim, kumpul-kumpul, kemudian doa, saling mendoakan dan menginspirasi bagi orang-orang yang belum bisa naik haji, bisa terjadi motivasi. Jadi Walimatus Safar, walimah itu artinya jamuan ya, atau makan-makan. Safar itu artinya perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa Walimatus Safar adalah walimah dalam rangka perjalanan haji atau umroh. Dan ini sangat baik karena banyak sekali manfaatnya. Dari orang yang akan berangkat bisa di situ ada doa, kemudian dia bersyukur dengan mengundang orang-orang di sekitar untuk makan bersama, dan ini adalah wujud sebagai mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita sama-sama berserah diri pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya jualah. Pada pagi ini menjelang siang kita diberinya kesempatan kesehatan untuk hadir dalam acara doa selamatan perjalanan insyaallah kami sekeluarga atau suami istri yang insyaallah kalau tidak ada perubahan tanggal 14 udah memasuki asrama, dan insyaallah tanggal 15-nya berangkat dari Batam menuju Madinah Al-Mukarramah. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita pada hari ini, Bapak Lukman, sekaligus Ketua MUI Kota Batam, dan seterusnya kepada Bapak Kepala Bidang SD yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Kurniadi, SPD MPD Tasrif. Terusnya kepada Bapak Pengawas, kebetulan pengawas kami satu yang sudah hadir, Pak Humam. Seterusnya rekan kami, saudara kami, Bapak Yandri, Ketua Ke-3S, dan beserta pengurus, terus jajaran anggota, kepala-kepala sekolah sekota Batam Kota. Terkhusus juga dai kita tadi atau yang telah membacakan surah sebagai pembukaan acara kita tadi, yang beliau adalah telah berhasil meraih prestasi Polri yang terbaik dan alhamdulillah menyempatkan diri untuk kita dengar bersama. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah hendaknya. Selawat teriring salam, mari kita sama-sama untukkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya sekeluarga dan kami yang berangkat, insya Allah saya bersama istri, hanya tidak ada kata lain meminta kerelaan rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang saban hari, saban bulan, saban tahun berkecimpung, berhubungan baik, bercengkrama, bahkan mungkin ada salah silap kami. Untuk itu pada kesempatan ini terkhusus kepada K3S, rekan-rekan kami, rekan-rekan saya kepala sekolah yang saya paling banyak tingkah di K3S itu. Untuk itu khusus kepada K3S saya minta dulu
Bersediakah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang hari-harinya saya adalah sebagai kepala sekolah SD 06, sudah pasti banyak salah silap, banyak sikap yang tidak sesuai dengan hati dan perasaan guru-guru saya, baik itu guru tetap maupun staf yang lainnya, tata usaha, penjaga, security dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini, dari hati yang serendah-rendahnya, hanya kata maaf yang saya harapkan. Karena untuk perjalanan ini sudah jelas menghadapi tantangan yang sangat berat, yang insya Allah 42 hari kami berada di sana, dan menurut informasi situasi cuaca juga melebihi di tahun ini. Dan untuk kita ketahui bersama, ini sebagai ulasan yang disampaikan oleh Bapak Kantor Kementerian Agama Kota Batam kemarin, penyebab daripada kota dari sana. Jadi salah satu yang mutlak sikap yang diambil oleh Arab Saudi itu umur 45 tahun tidak boleh diberangkatkan karena tantangannya sangat berat. 65 tadi saya bilang. Inilah. Itu berarti saya udah kena. Ya. Terus kepada warga kami, terutama intan residen yang juga banyak hadir pada hari ini, saya menyampaikan mohon maaf kami berdua untuk kesempatan ini. Kalau ada silap kami, mohonlah dimaafkan, dan kami dapat berjalan dengan selamat dari berangkat sampai pelaksanaan haji dan kembali ke tempat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, Pak Ustadz, mohon kiranya nanti tunjuk ajar atau petunjuk bagi kami untuk bekal kami di sana, karena selama 6 hari kami mengadakan manasik haji itu hanya 1 kali saja yang praktek langsung di lapangan, hanya 1 kali saja. 5 kali pertemuan itu di dalam ruangan dalam bentuk teks-teks yang akan kita baca. Ini juga berlaku di tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya ada yang mencapai 10 hari atau 12 hari. Tapi tidak ada kesilapan. Mudah-mudahan apa yang kami terima dapat kami terapkan, karena Pak Ustadz kami dapat juga arahan, kalau nggak dapat doa Arab itu bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Bahkan kalau bisa melakukan doa-doa tersebut dalam bentuk yang telah ditentukan di dalam manasik tersebut. Tetapi sepintar-pintar orang, bahkan ada Bapak Kepala Menteri Agama itu menyampaikan, saya ada 5 kali ke sana, sampai hari ini juga tidak bisa menghafal semuanya. Dengan semangat yang ada di diri kami, mudah-mudahan bekal yang sedikit kami terima dan kami dapati, mudah-mudahan ini dapat kami terapkan hendaknya di tanah suci nantinya. Harapan kami untuk sebagai penutup sambutan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, bersediakah Bapak Ibu memaafkan kami? Bersedia. Alhamdulillah. Untuk itu, sebagai kata penutup, saya menyampaikan mohon maaf atas kekurangan kealpaan kami di dalam
menyambut barangkali kehadiran Bapak Ibu di sini, kurang duduk yang kurang nyaman. Untuk itu saya mohon maaf. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini menjadi amal ibadah hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Lukman Rifai, Sarjana Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, yang saya hormati Walimatul Safar, Ahli Bait, Tuan Rumah, Bapak Ustadz Dahlius, Sarjana Pendidikan, dan Ustazah Ibu Suwarti, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, para kabid, kasih. Yang saya hormati rekan-rekan kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda di lingkungan perumahan Intan Residen. Bapak Ibu, undangan dan hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pada pagi yang luar biasa ini, pada acara Walimatul Safar, selamatan keberangkatan Bapak Ustadz Dahlius dan Ustazah Suwarti ke Tanah Suci, yang insya Allah akan berangkat dari Batam 15 Juni 2022, berangkat dari Batam langsung ke Madinah. Selawat bidung salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili Dinas Pendidikan Kota Batam, kami sampaikan bahwa Pak Ustadz di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam yang berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini ada 4 orang kepala sekolah dan 1 pengawas. Insya Allah ini dalam kloter pertama. Harapan kami Pak Dahlius dan Bu Suwarti dalam melaksanakan ibadah, tentu Bapak bisa melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk, sehat, melaksanakan ibadahnya lancar, aman, tidak terdapat kendala-kendala yang berarti di sana, insyaallah. Dan insyaallah Bapak sekeluarga dan rombongan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon kami yang Bapak tinggalkan ini juga didoakan kami supaya insya Allah kami bisa menyusul Bapak. Nah, itu harapan kami semua Pak. Dan insya Allah Bapak dan Ibu Suwarti kami doakan selamat pergi dan selamat kembali dengan harapan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kiai Haji, mohon yang apa yang disampaikan Pak Dahlius, kami diberikan pencerahan. Insya Allah beliau melaksanakan ibadah
haji ini itu niat beliau sudah 12 tahun yang lalu, Ustaz. Dan beliau sudah mengabdi di Batam ini lebih kurang 34 tahun, Ustaz. Dan saya bersama beliau ini lebih kurang 32 tahun bergaul dengan beliau ini. Oleh karena itu saya tahu betul dan persis beliau ini tidur sebantal, makan sepiring itu sudah biasa, dan itu sudah kami lakukan 32 tahun yang lalu, Ustaz. Oleh karena itu niat yang tulus, yang ikhlas, yang baik ini, alhamdulillah beliau mendapatkan kesempatan pertama meskipun kami sama-sama mendaftar haji. Insya Allah teman-teman para undangan hadirin yang berbahagia ini insya Allah untuk dapat menyusul beliau nantinya di tahun-tahun berikutnya. Atas nama Dinas Pendidikan Kota Batam, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sekaligus mewakili Walimatus Safar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sekaligus untuk mendoakan keselamatan Pak Dalius dan Bu Suwarti dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Saya minta pantun dengan Pak Raja Nurali, sampai sekarang tak dapat. Saya tak berani menyampaikan pantun itu secara spontan karena ini nak berangkat haji gitu kan. Kalau nak berangkat ke Tembeling atau nak berangkat ke Jaluh boleh saya berpantun. Ini nak berangkat mendoakan orang haji tidak bisa sembarang. Oleh karena itu saya minta dengan Pak Raja. Tak dapat. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf saya karena memang tak bisa menyampaikan itu. Memang sampai hati Pak Raja ini. Lalu Pak sama-sama dengan Pak Raja Nurali, Raja Pak. Raja tak bisa berpantun, apalagi rakyat jelata. Saya Raja jelata. Tak kena melantakis, dia seorang raja, gitu kan? Nah, seorang raja tidak bisa memberikan pantun untuk mengantarkan sahabatnya berangkat haji. Kan luar biasa ini. Demikian Pak, supaya tidak menambah dosa saya Pak. Mohon nanti Bapak 7 Agustus karena pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pembimbing haji, sekaligus sebagai ketua MUI, supaya beliau dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan selamat sampai berangkat dan sampai kembali di sini dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Demikian, terima kasih. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal afadil jami'al ulama wal asatidzah yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Dasar, seluruh pejabat, keluarga besar, tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terkhusus Sohibul Hajah Bapak Dalius dan Ibu Suwarti SPD, hadirin tetamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah
atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Jalan-jalan ke Padu Haji, janganlah lupa membeli bubur. Kami ucapkan selamat menempuh ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak dapat kita pungkiri, sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang lain daripada yang lain. Kenapa demikian? Terbukti di dalam Al-Quran, ketika Allah mensyariatkan ibadah haji, bukan seluruh umat Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi hanya umat Islam yang istitoah, yang punya kemampuan, yang diperintah Allah untuk berhaji. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan semata-mata karena Allah, wajib bagi manusia melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang sudah punya kemampuan dalam perjalanannya. Apa parameter mampu dalam ibadah haji ini? Sejumlah ahli tafsir menjelaskan mampu dalam bab haji itu yang pertama adalah istito'ah fil mal. Ada kemampuan dari sisi aspek hartanya. Maknanya ada harta yang cukup untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji, yang dulu dikenal dengan istilah ongkos naik haji. Sekarang istilahnya BPIH. Dulu namanya ONH, sekarang diganti BPIH. Ada yang tanya sama saya, Pak Kiai, kenapa kok namanya diganti? Dulu ongkos naik haji, sekarang biaya perjalanan ibadah haji. Saya jawab, dulu ketika namanya ongkos naik haji, tiap tahun ongkosnya naik terus. Coba namanya ongkos turun haji, makanya naik terus. Makanya sekarang dirubah namanya biaya perjalanan ibadah haji. Ya kadang naik, ya kadang turun. Tahun ini naik, naiknya lumayan. Apa hanya itu orang dikatakan mampu dalam bab haji? Tidak. Ada harta yang cukup untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan di tanah air selama dia berhaji. Ada harta yang cukup selama dia melaksanakan ibadah di tanah suci. Maka siapapun orangnya yang punya kemampuan itu semua, maka sudah dikatakan istito'ah fil mal, mampu dari aspek harta. Dan Allah Maha bijak. Ibadah haji tidak dikhususkan untuk orang yang kaya, tidak, tapi untuk orang yang punya kemampuan. Karena sadarilah bersama, kemampuan itu datang bisa dari diri sendiri, kemampuan bisa jadi datang lewat orang lain. Maka di Indonesia itu pandai bikin istilah. Ada orang yang berangkat ke Mekah disebut dengan istilah Haji Usman, haji usaha mandiri, pakai duitnya sendiri. Tapi ada juga orang yang berangkat ke Mekah disebut dengan nama istilah haji kosasi, haji ongkosnya dikasih. Berangkat juga. Di Jakarta itu Pak Dalius ada namanya Haji Mansur, haji yang halamannya habis kena gusur. Orang Betawi punya sepetak tanah, gak niat dijual, kena proyek monorail, dapat ganti rugi, besar ganti rugi. Berangkat haji, sampai di Mekah ketemu tetangganya,
Lu itu Mansur, halaman lu kena gusur. Sampai dan ada juga namanya haji abidin, haji atas biaya dinas. Kenapa? Karena jadi petugas haji. Contohnya nggak usah jauh-jauh seperti yang sedang bicara. Alhamdulillah tahadusan bini'am saya 2 kali haji, umroh 80 kali, semuanya abidin. Maka nggak jadi soal mau Usman, mau Kosasi, mau Mansur, mau Abidin, Allah yang punya urusan. Yang penting caranya halal, jalannya benar, maka sudah dikatakan istito'ah fil mal, mampu dari asal. Tapi sebaliknya, ayah bunda sekalian, kalau kita punya prasangka haji itu hanya khusus untuk orang yang kaya raya, hari ini banyak orang yang lebih kaya raya dibandingkan Pak Dalius. Betul apa tidak? Masya Allah, kalau kita tengok rumahnya bertingkat, uangnya banyak berlipat-lipat, kendaraannya mewah mengkilat, perusahaannya di berbagai macam tempat, bisnisnya berkembang pesat, istrinya cantik memikat, jumlahnya sampai ke Malaysia sering, ke Singapura berulang kali, ke Beijing berkali-kali, tapi ke Mekah sekalipun belum pernah. Inilah makna istiqomah. Maka nanti Pak Dalius, terutama para tenaga pendidik yang belum pergi haji, nanti boleh dibuktikan. Kalau kita duduk di depan Ka'bah, kadang-kadang kita bersilaturahmi dengan orang di samping kita, kita tanya, "Mak dari mana?" "Ambon." "Apa kerja?" "Buluh nelayan." "Penghasilan sehari?" Kalau kita hitung nggak masuk akal orang ini bisa sampai ke tanah suci. Tapi sadarilah bersama, kalau Allah berkenan untuk memanggil hambanya sebagai Duyufur Rahman, 1001 jalan akan dibukakan oleh Allah untuk mengantarkan orang ini benar-benar sampai ke depan Baitullah. Saya kurang lebih melayani jamaah haji umroh itu hampir 20 tahun. Aneka ragam orang yang bisa berangkat bersama kami ke tanah suci. Ada pedagang cilok keliling di perumahan, berangkat umroh sama kami. Ada adik-adik kita yang kerja di operator di Muka Kuning, berangkat sama kami. Ada dia tukang sapu masjid, berangkat umroh sama kami. Aneka ragam latar belakang orang. Maka bagi kita yang hari ini sudah punya gaji tetap, punya penghasilan tetap, tapi belum tergerak, ayo, karena mampu dalam persoalan haji, keinginan untuk menunaikan ibadah haji, niat dalam bab haji bukan hanya di hati, tapi sudah mulai kita sisihkan sebagian harta kita untuk memenuhi panggilan Allah yang suci ini. Coba renungkan bersama, kalau kita mengkredit rumah ratusan juta kita bisa, kita membeli kendaraan puluhan juta kita lakukan, tapi kenapa panggilan Allah yang suci itu belum kita jawab? Padahal kelak sadarilah bersama, ini merupakan bagian penting rukun Islam kita. Kemudian yang selanjutnya, mampu dalam persoalan ibadah haji adalah istito'ah fil badan. Mampu dari sisi fisik badannya. Karena mohon maaf, ibadah haji ini bukan sekedar ibadah harta yang kalau sudah bayar selesai urusan. Tidak. Kenapa? Karena ibadah haji juga ibadah badani, ibadah yang membutuhkan fisik badan kita. Perjalanan dari tanah air ke tanah suci kurang lebih 8 hingga 9 jam di atas pesawat, tentu membutuhkan tubuh yang cukup kuat. Perjalanan darat dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, masing-masing 5-6 jam perjalanan darat, tentu membutuhkan badan yang cukup kuat. Tawaf di Baitullah membutuhkan badan yang cukup kokoh. Sa'i antara Safa dan Marwah
membutuhkan kekuatan tenaga dan stamina. Wukuf di padang Arafah membutuhkan tubuh yang sehat walafiat. Melontar jamarat membutuhkan badan yang cukup kuat. Singkat kata, sebanyak apapun harta orang, ketika badan tak mampu digerakkan lagi, belumlah dikatakan istitoah, belumlah dikatakan mampu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau zaman kita kecil dulu ada jargon, berhajilah engkau nanti ketika engkau sudah tua. Sehingga sepulang haji mabrur langsung husnul khotimah. Tapi hari ini jargon kita bukan itu. Apa? Berhajilah selagi muda. Makanya sekarang ketentuan Saudi itu tidak boleh melebihi 65 tahun. Sebenarnya saya buka saja, ketentuan 65 tahun itu sejak tahun 2010. Tapi sama negara Indonesia ditawar terus. Bagaimana bisa yang lebih 65 tahun, mengingat jamaah kita yang waiting list ini banyak yang 65 tahun ke atas. Tapi situasi pandemi hari ini, Saudi tidak memberikan opsi lain. 65 tahun ke atas tidak diizinkan. Oleh sebab itu kembali lagi, berhajilah selagi muda. Harapannya apa? Ya, kita bisa sempurna. Karena kalau sudah uzur, Masya Allah, apalagi hari ini dilaporkan Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu suhu udara tembus 50 derajat Celcius. Sedangkan kita yang sebagai seorang guru tahu titik didih air itu 100 derajat Celcius. Ini 50. Makanya boleh diuji coba. Ambil telur, kasih air, taruh di tempat panas, setengah matang nanti. Ya. Bayangkan bagaimana kalau kita sedang melontar, bagaimana kalau kita sedang mabit di Muzdalifah, di Mina. Dalam situasi seperti itu, lagi-lagi membutuhkan kekuatan kita. Kemudian yang ketiga, mampu dalam ibadah haji itu adalah istitoah firri di aspek perjalanan. Ya. Kalau pada masa Nabi mudah Bapak Ibu sekalian, ada kuda atau unta yang bisa mengantarkan dari Madinah ke Mekah dengan aman, selesai urusan. Tapi hari ini untuk bisa pergi haji harus ada pesawatnya. Apakah ada tiket pesawat otomatis bisa pergi haji? Belum. Harus ada paspor. Apakah hanya paspor tiket pesawat bisa haji? Tidak. Harus ada visa haji. Inilah yang jadi soal. Beliau bisa berangkat sekarang, daftarnya tahun berapa? 2010 tahun yang lalu. Nunggunya berapa tahun? 12 tahun. Bapak Ibu boleh coba besok datang ke kantor Kementerian Agama, daftar haji. Tahun berapa berangkatnya? 2043. Berapa tahun nunggunya? Kalau sekarang usianya 60 tahun sudah daftar, kira-kira masih ada waktu sisa umur kita apa tidak? Inilah. Oleh sebab itu, mengingat ini semua, karena ibadah haji ini ibadah yang mengeluarkan harta kita, menguras fisik tenaga kita, menguras perasaan kita, harus meninggalkan keluarga kita dan seterusnya. Allah memberikan kemuliaan, keagungan, keutamaan untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang akan pergi haji? Ini untuk memotivasi kita yang hendak berangkat. Kalau kita pergi haji, pertama, orang menunaikan haji berarti menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, apakah itu yang disebut dengan Islam? Akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyas zakah wa tasum ramadan wa tahujjil bait in istata'ta ilaihi sabila.
Islam itu berarti engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau haji ke Baitul Haram apabila engkau punya kemampuan. Dari hadis ini dapat kita pahami, bagi kita yang beragama Islam, yang hari ini ketika ditanya apakah engkau sudah bersyahadat? Sudah. Engkau sudah salat? Sudah. Engkau puasa Ramadan? Iya. Engkau zakat? Iya. Tapi ketika ditanya engkau sudah haji? Belum. Ada kemampuan? Ada. Kenapa nggak pergi haji? Nggak ingin. Maka belum sempurna keislaman. Kenapa? Karena menunaikan ibadah haji merupakan bagian salah satu di antara rukun Islam. Dengan demikian, orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji berarti dia telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian yang kedua, orang yang menunaikan ibadah haji ini digolongkan oleh Allah sebagai orang yang makbul dalam doa. Al-hujjaj wal ummar wafdullah in da'ahu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Jamaah haji, jamaah umrah itu merupakan delegasi Allah. Apabila dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Dan apabila dia minta ampun, Allah akan ampunkan dosanya. Maka nanti tanggal berapa Pak kita berangkat? 14 ya. Dan tanggal 15. Maka nanti sejak tanggal 15 Juni beliau tinggalkan tanah air ini, berangkat ke tanah suci. Maka sejak saat itu Allah catat beliau adalah orang yang dijanjikan, orang yang mustajabah dalam doa. Maka itu bukan perkara bid'ah. Kalau ada orang mau berangkat ke Mekah, banyak yang titip doa. Karena Nabi pun begitu. Ketika tahu Umar bin Khattab berangkat ke Mekah, Nabi pesan kepada Umar bin Khattab agar tidak lupa mendoakan. Ya, sudah banyak yang titip doa. Sudah, hafal satu persatu. Ingat nggak siapa aja yang titip doa? Kok begitu Pak Ustadz? Maaf Ibu Bapak, ini sepele. Tapi apapun ceritanya, kalau kita mengiyakan orang yang menitipkan sesuatu termasuk doa, itu amanah. Jangan sampai nanti sepulang haji begitu tetangganya datang, rekan kerjanya datang, teman gurunya datang, Pak kemarin aku titip doa, doakan tidak. Alamak lupa saya. Itu bikin kecewa Pak. Makanya saya kasih tahu caranya. Bagaimana ya biar kita bisa menyampaikan amanah doa tapi yang kira-kira nggak membebani kita. Kan tak mungkin ya. Orang seperti banyak ini titip doa, kita hafal satu persatu. Yang satu pengen tambah rezeki, yang satu pengen tambah naik pangkat, yang satu pengen tambah anak, yang satu pengen tambah istri. Nggak boleh. Tentu kita nggak hafal satu persatu. Bagaimana caranya? Ini rahasia mau berangkatnya. Jadi nanti Bapak begitu sampai depan Ka'bah Baitullah, sampaikan saja, ya Allah, ya Tuhan, ini tempat paling mustajabah yang kau janjikan untukku. Ya Allah, sebelum berangkat banyak orang menitipkan doa kepadamu. Dan jujur ya Allah, aku tak hafal satu persatu. Engkau adalah zat yang maha tahu. Kabulkanlah ya Allah semua isi permohonan doa orang yang kemarin menitipkan doa kepadaku. Selesai. Begitu balik orang kan tanya, didoakan apa tidak? Didoakan. Orang nggak akan nanya satu persatu apa dijamak, itu rahasia kita yang berangkat. Kalau orangnya rewel, suruh berangkat sendiri. Karena mohon maaf ya, jujur masalah doa mendoa ini kadang-kadang jadi soal. Termasuk yang tadi ceritakan. Buku manasik, jangankan jamaah yang belajarnya hanya 6 hari, Ustadz pembimbingnya saja belum tentu hafal. Ya,
Yang perlu saya tekankan apa? Jangan takut pergi haji umroh karena lihat doa yang banyak ini. Saya buka saja. Dalam ibadah haji itu sesungguhnya nggak ada doa yang hukumnya wajib, nggak ada. Beda dengan sholat. Kita yang guru PAI tahu. Kalau sholat itu ada bacaan yang wajib. Kalau kita tinggal batal sholat kita. Apa? Takbiratul ihram, baca al-fatihah, baca tahiyat, baca sholawat, mengucapkan salam. Ini wajib. Kalau ditinggal batal sholat kita. Tapi dalam bab haji tidak ada satu doa pun yang hukumnya wajib. Maka saya katakan, ini ketua MUI yang bilang ya, seandainya ada orang pergi haji nggak baca doa apapun, yang penting syarat wajib rukunnya terpenuhi, sah ibadah haji. Walaupun mungkin nanti kalau pulang sampai tanah air dapat julukan siapa? Pak Haji Diam. Kok disebut Haji Diam? Iya, saya satu kloter sama dia, pokoknya bapak itu nggak ngomong apa-apa selama haji. Tapi ada niat pun dalam hati. Jadi kan, ya. Dan seandainya tak hafal, ya, paling tidak doa sapu jagat pun jadilah, ya. Umat Islam kan semuanya hafal doa sapu jagat. Hafal ibu bapak? Hafal kan Pak? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Karena mohon maaf, buku panduan yang di bawah itu, yang ada talinya itu, mungkin putaran pertama, kedua masih kebaca. Nanti putaran ketiga, kalau sudah berdesakan orang, nak bukanya payah. Kenapa kanan kiri banyak orang? Nanti putaran keempat kedesa orang, tali putus. Putaran kelima buku jatuh. Malaikat pencatat amal nggak akan bilang, sebentar dulu Rabbana atina lagi pas ini. Jadi nggak usah bosan. Ya, itulah ya. Yang kedua, keutamaan orang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, ibadah haji adalah ibadah yang utama. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayul amal afdal ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawab, iman billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasul. Thumma mada, lalu apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Thumma mada, lalu apalagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Maka jelas di sini haji yang dilaksanakan dengan mabrur termasuk amalan yang utama di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah haji ini ibadah yang utama, orang yang menunaikannya pun oleh masyarakat umat Islam dinilai punya keutamaan. Maka nanti ya, Pak Dalius boleh diuji coba. Kalau bapak ibu sepulang haji datang ke masjid, tiba-tiba Pak Imam tak datang, itu tentu jamaah toleh kanan, toleh kiri. Siapa yang disorong jadi imam? Itu pastinya ditanya, ini yang Pak baru pulang dari Mekah. Maka itu bacaan surat pendeknya harus ditambah. Sama masyarakat ada kenduri doa, Pak Ustadz yang diundang tak datang. Orang tentu tanya, siapa yang usul kita doa? Ya, ini yang pulang dari Mekah, ini Pak Haji. Maka itu koleksi doanya jangan hanya doa sapu jagat saja, ditambah koleksi. Ini masyarakat kita diutamakan selangkah, ditinggikan seranting atas orang yang belum menunaikan ibadah haji. Kemudian yang keempat, orang yang menunaikan ibadah haji akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hajja lillah walam yarfus walam yafsuk raja'a kayamin waladahdu Siapa orang yang melaksanakan haji semata-mata karena Allah, selama haji dia tidak berkata kotor, tidak berbuat dosa, maka pulang haji
Allah hapuskan dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Jadi kalau orang hajinya semata-mata karena Allah, bisa menjaga perkataan perbuatannya dari perbuatan dosa, Allah bersihkan dosa. Oleh sebab itu sekali lagi ya, karena masalah inilah ya, tidak sedikit kalau di kampung halaman kami itu 40 hari orang pulang haji itu banyak dosanya, biasanya lebih dekat diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, dan inilah puncaknya, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah haji yang mabrur itu? Dijelaskan albir wal qabul. Orang yang haji mabrur itu hajinya baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya kalau orang itu hajinya mabrur? Tandanya sangat mudah. Apabila dia sepulang haji semakin istiqomah amal ibadahnya, semakin tekun sholatnya, semakin rajin ke masjidnya, semakin mulia akhlaknya, semakin bagus silaturahimnya, itu tanda orang yang hajinya mabrur. Tapi sebaliknya, kalau sepulang haji semakin tidak jelas amal ibadahnya, semakin menurun kualitas sholatnya, semakin angkuh di tengah masyarakatnya, semakin sering terputus silaturahimnya, tanda bukan hajinya mabrur. Lah pertanyaannya sebagai bagaimana untuk mendapatkan kemabruran? Kalau ini tadi sudah memotivasi semuanya, sekarang pesan khusus yang hendak mau berangkat untuk jadi mabrur itu bekal apa yang kita siapkan? Pertama adalah siapkan hati. Ya, siapkan hati. Disiapkan dengan apa hati ini? Ibu dan semua yang mau berangkat, siapkan hati ini dengan keikhlasan. Maka bacaan paling penting dalam haji itu adalah bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala puji, kenikmatan, kekuasaan itu hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Maka orang yang pergi haji harus lillah. Maka dalam Quran perintah haji itu selalu dikaitkan dengan kata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Di Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semata-mata karena Allah, wajib bagi manusia melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang punya kemampuan. Kenapa? Apakah ibadah lain tidak perlu lillah? Semuanya butuh lillah. Tapi khusus ibadah haji lebih ditekankan lillah. Kenapa? Karena ibadah haji ini kalau tidak dijaga, mudah ada riya, ada sum'ah, ada ujub masuk di dalamnya. Karena semua orang tahu, maka harus diluruskan. Apalagi Nabi mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bergantung niatnya dan Allah Ta'ala berikan ganjaran tergantung apa yang jadi niatannya. Maka sebelum berangkat, Pak Dalius, Ibu Suwarti, kan saya nitip pesan, harus lillah. Pergi haji bukan untuk menaikkan status sosial. Pergi haji bukan ingin agar kita dianggap sebagai orang yang soleh. Apalagi mohon maaf, jangan sampai pergi haji sekedar ingin cari gelar haji ataupun hajah. Ya nanti kalau pulang ditambahkan di depannya gelarnya Pak Haji, Ibu Haji. Mohon maaf ya.
gelar haji hajah ini berlakunya hanya di Asia Tenggara. Umat Islam yang punya tradisi pulang haji dipanggil Pak Haji Ibu Hajah itu hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, sebagian India. Negeri-negeri Jazirah Arab walaupun berkali-kali haji, nggak ada tradisi kemudian namanya ditambahkan haji ataupun haji. Buktinya, bukti paling jelas adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau gelar itu penting, Rasulullah lah yang paling berhak dapat gelar itu. Tapi kan nggak pernah ada orang sambutan dalam ceramah, salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, kan nggak pernah. Haji Khadijah kan nggak pernah. Maka itu sepulang haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Ibu Habda, syukur alhamdulillah. Nggak diajak, ya jangan marah. Kenapa? Tujuan kita bukan itu. Karena ada Pak Kabid, ada ketua RT pergi haji. Begitu balik, warganya tak ada satupun yang manggil Pak Haji, itu manggil Pak RT sudah pulang dari Mekah. Ibu RT sudah balik dari tanah suci. Akhirnya Pak mundur jadi ketua RT. Ini kalau saya nggak mundur, nggak ada yang manggil Pak Haji, itu Pak RT jawab. Maka itu ayo, ya luruskan niat. Satu. Kedua, siapkan haji ini. Mau pergi haji apa? Sabar. Dan orang Indonesia, kesabaran kita sudah diuji. Berapa? 12 tahun. Siang dan malam menunggu. Apalagi begitu mau berangkat kena COVID, 2 tahun menangis. Ya Allah, jadi berangkat atau tidak? Jangan-jangan ya, ada kekhawatiran. Nanti mohon maaf Pak, sebentar lagi masuk asrama. Ketika hendak berpisah dengan anak, dengan sahabat, dengan tetangga, andai tolan, walaupun nggak terucap, hati kita mengatakan, saudaraku, anak-anakku, handai tolan keluarga, aku nak berangkat ke tanah suci. Tapi sungguh aku tak tahu selepas ini kita bertemu lagi ataukah tidak. Sabar, ya. Karena kalau nggak sabar nggak jadi berangkat. Masuk asrama, dari asrama di drop, nengok pesawat. Begitu tengok pesawat, pesawatnya Boeing 740, isinya 450 orang. Pak, saya dulu anggap naik pesawat itu biasa saja. Tapi begitu saya jadi petugas haji umroh, iseng-iseng tanya, pesawat ini 450 penumpang, terbang 8 sampai 9 jam. Pertanyaan saya kepada awak kabin, pramugari dan pilot, berapa bahan bakar yang dibutuhkan untuk terbang sejauh itu? Awak kabin yang jawab, itu Pak hampir 100 ton Pak. Baru bahan bakar. Saya kemudian berhitung lagi, belum penumpangnya, belum bagasinya. Kalau satu orang bagasi taruh 30 kilo kali 460, sudah berapa? Belum jamaahnya. Ya, apalagi yang banyak dosa, bawahnya berat biasanya. Maka itu, ketika pesawat hendak take off, kadang dalam hati, ya Allah, bisa terbang sempurna atau tidak. Saya nggak nakut-nakuti Pak. Tapi itulah sekali lagi kesabaran orang yang hendak mau berangkat ke tanah suci. Ya, 8-9 jam di atas. Kesabaran kita. Maka siapkan hati. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan tentu adalah ilmu manasik kita. Insya Allah haji ini Pak, dalam teori sulit, tapi nanti tiba masanya kalau dipraktekkan tak sesulit yang kita pikirkan. Ya, kenapa? Ya, karena nanti insya Allah ada tim pemandu. Yang jelas, ya, bagaimanapun nanti berpesan kepada yang mau berangkat. Apa pesannya? Udhu'ani manasikakum.
ambillah dariku tentang tadara manasik haji kalian. Maknanya pelajari apa yang telah kita peroleh. Karena mohon maaf, sampai di sana nanti kita bertemu aneka ragam bangsa. Dan mohon maaf, jangan punya anggapan karena dia orang Arab pasti lebih tahu dibandingkan kita. Saya katakan, walaupun bangsa Arab, tapi kalau nggak belajar agama sama juga awamnya dengan kita. Ya, aneh-aneh Pak. Nanti ketemu orang ada tengah-tengah sholat, ya, handphone bunyi. Apa yang dilakukan? HP diambil, ya, dijawab, ayo pada sholat. Sholat diteruskan. Jangan sampai nanti sepulang tanah, oh kalau begitu sholat sambil main handphone bolehnya manasik itu di sini. Ya, salah satu hal yang paling sering diburu orang kalau sudah sampai Mekah itu orang nggak nanya mabrur tidak mabrur, tapi yang sering tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, macam mana kami nak cium Hajar Aswad? Di tanah air sudah main sendiri. Ada kejadian, begitu sampai Mekah ada orang datang ke kamar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu ketemu langsung merangkul saya. Pak Ustadz, alhamdulillah cita-cita saya terkabul. Cita-cita apa? Pagi ini saya sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Saya bilang hebat Pak. Hari pertama di Mekah sudah bisa mencium Hajar Aswad. Saya bilang, kalau habis subuh sini kan padat Pak. Bagaimana Bapak bisa cium Hajar Aswad? Itulah Pak Ustadz, Allah kasih kemudahan kepada saya. Saya tadi 15 menit mencium Hajar Aswad, tak ada satu orang pun yang mengganggu saya. Saya heran, ada orang cium Hajar Aswad 15 menit gak ada yang mengganggu. Jangankan 15 menit, kita yang pernah umroh, 15 detik saja kepala kita nyentuh Hajar Aswad, pasti kepala kita sudah ditarik-tarik. Ini kawan kita cerita 15 menit cium Hajar Aswad gak ada yang ganggu. Akhirnya saya ambilkan buku pedoman haji, saya tunjukkan. Pak, tadi yang dicium yang mana? Dia tunjuk, di sini Pak Ustaz. Saya bilang kalau di sini jangankan 15 menit, setengah jam pun nggak ada yang mengganggu. Kenapa Pak Ustaz? Ini bukan Hajar Aswad Pak. Lalu ini pintu Ka'bah. Kalau begitu saya salah cium dong. Iya. Jangan-jangan di tanah air Bapak sering salah cium juga. Ustaz punya sesuatu. Bapak ikut manasik tidak? Nggak pernah Pak. Kenapa Bapak bisa cium di situ? Habis itu banyak orang antrian, makanya kami ikut-ikutan Pak. Itulah bahayanya orang yang ikut manasik dulu. Ya, hanya ikut sana ikut sini tanpa ada ilmu. Laksanakan amal kita kurang lebih 40 hari Pak. Ya, karena ingat ibadah di tanah suci Mekah Madinah pahalanya beda. Nabi mengatakan salatun fi masjid, yang lain subhanallah. Yang haji beliau nanti sholat di sana 1 rakaat. Kita di Batam sholat juga. Di sana cukup 1 rakaat. Kalau kita pingin zaman ini bukan hanya berlaku untuk sholat, tapi juga untuk amal-amal ibadah kebaikan yang lainnya. Maka kesempatan untuk memperbanyak amal selama kita di tanah suci. Cuma jangan salah ya. Jangan pula nanti 100.000. Coba sampai hitung sudah berapa pahalanya. Maka itu sholat saya yang sekarang dan besok sudah kebayar kemarin lunas. Ini hadisnya benar, cara pemahamannya salah. Maka itu rencanakan pesan saya paling tidak target kita hatamkan Quran 1 kali. Berarti rumusnya paling tidak one day, one juz, 1 hari 1 juz. Kita 40 hari di sana. Anggap nanti waktu Armina, Arafah, Mina, Muzdalifah gak usah baca. Tapi paling tidak sehari 1 juz. Targetkan di sana targetkan di sana paling tidak ada sebagian yang kita infak sedekah. Syukur-syukur kalau rezeki Allah berikan lebih. Kalau selama ini kita sering berkorban di tanah air, hari itu kita berada di. Karena sekali lagi, kalau orang haji tanpa ada perencanaan amal, dia akan banyak bengong, hanya banyak belanja saja. Ya, maka rencanakan amal baik. Jangan yang gitu. Berapa kali bersolawat nabinya, berapa kali tasbihnya, berapa kali istighfarnya, berapa kali sudah sholat sunat taubatnya. Itu yang harus menjadi concern kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelancaran kepada kita untuk mendapatkan kemakmuran yang paling akhir.
pesan kami tentu karena orang ramai tadi dalam ayat Al-Quran, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh ada kata-kata keji, tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada pertengkaran pada saat menunaikan ibadah haji. Maknanya taati ketua regu, ketua rombongan, termasuk terhadap kawan. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita bertekak itu nggak selalu dengan orang luar, tapi sesama kita jamaah. Contoh, nanti dapat penginapan sekamar 8 orang, ada yang 4 orang ya. Contoh, kita sekamar 6 orang. Kalau sama-sama orang Batam mungkin nggak banyak masalah, Pak. Kami sudah sangat paham. Mudah-mudahan manfaat, teriring doa. Mudah-mudahan Bapak Dahlius, Ibu Suwarti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan badannya, diberikan kelancaran perjalanannya, diberikan keselamatan dalam ibadahnya, diberikan kemudahan dalam manasiknya, sehingga mendapatkan haji yang mabrur dan hajah yang mabrur. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma sahhilna wa ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma sahhilna wa ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma sahhilna wa ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah bil haji wal umrah wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil mahabbah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an tadi
Mudah-mudahan bagi beliau yang membacakannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ditambah-tambah amalnya. Bagi kita yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.